Haleluya, puji Tuhan saudara. Sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita sudah dipuaskan, disegarkan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin saudaraku. Dan waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Cepat-cepat saja saudara. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga. Saudara buat pembatas di sana. Pastikan semua kita membuka Alkitab kita. Kalau yang tidak bawa Alkitab, saudara boleh ikuti apa yang saya bacakan dari sini atau lihat di HP saudara. Cuma pastikan saudara melihat firman Tuhan. Amin. Saudara, sebelumnya kita berdoa sebentar sekali lagi yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami bangga dan bersyukur. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang berkuasa menjadikan langit dan bumi, bahkan menjadikan kami dari debu tanah menjadi ciptaan-Mu yang paling mulia. Bapa di surga, kami haus, kami lapar, kami butuh, kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, urapi mulut lidah hamba, pakai hamba menjadi saluran berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Nyata isi hati-Mu bicara kepada kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya waktu kami mendengarkan firman-Mu terjadi kelepasan, kemerdekaan, bahkan kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Berfirmanlah Tuhan. Dan segala sesuatu yang mau mencuri konsentrasi, mencuri benih firman, kami tolak dalam nama Yesus. Kami undang hanya Roh Allah, Roh Kudus, ambil alih dari awal pertengahan sampai selesai. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan dulu tepuk tangan kepada Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, cepat-cepat saja mari saudaraku kita buka kembali kitab Amsal pasal yang ketiga. Hari ini saya tidak usah kita baca seperti biasa. Saya akan langsung aja sampaikan firman Tuhan. Saudara, buat pembatas di kitab Alkitab saudara itu Amsal pasal 3. Nanti ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah saudara, ini berkati oleh Tuhan bulan ini tema kita adalah berani berkorban. Nah hari ini tema kita berani berkorban. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yang sudah ketemu di Alkitab saudara, kitab Amsal pasal 3, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Walaupun saya tidak dengar, saya percaya saudara sudah amin kan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kitab Amsal pasal yang ketiga saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara boleh dengarkan atau ikuti di Alkitab saudara. Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Saudara, saya percaya, bahkan mungkin saudara juga ingat, khususnya jemaat GBI Bandar Sandui Mentari, Kuala Lumpur, Malaysia. Perikop ini ada beberapa kali kita sudah dengarkan, bahkan kita sering baca. Namun hari ini kita mau ambil tema dari sana seperti yang tadi saya katakan, itu berani berkorban. Mari kita melihat di kitab Amsal pasal 3 ini, firman Tuhan saudara mengajak kita, memperingatkan kita. Dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ajaran Tuhan. Artinya janganlah kita melupakan firman Allah, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, kata Tuhan. Nah saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita lupa tentang firman Tuhan. Nah satu lagi saudara, firman Tuhan mau supaya kita tidak melupakan. Artinya tidak meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan. Kita tahu ajaran-ajaran Tuhan yang kita sembah dalam Yesus itu tertulis di Alkitab saya dan saudara. Tuhan tidak menghendaki kita sebagai anak-anaknya, ahli warisnya, pengikutnya, sebagai orang percaya saudaraku. Dia sangat tidak menghendaki kita meninggalkan ajaran Tuhan. Atau dia sangat menghendaki supaya kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Tuhan mau kita mengingat, merenungkan, memikirkan, bahkan tetap berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Dan maka dikatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Artinya Tuhan sangat menghendaki, merindukan supaya firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita itu betul-betul berdiam di dalam hati dan pikiran kita sebagai anaknya.
Tuhan merindukan, Tuhan menghendaki supaya firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu terpancar dari kehidupan kita setiap hari, setiap pribadi. Amin, saudara. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak, supaya kita jangan melupakan firman Tuhan? Karena penting sekali, saudara. Kepentingan bagi kita untuk tidak melupakan atau meninggalkan ajaran Tuhan itu, saudara, bukan kepentingan untuk Tuhan, tapi kepentingan untuk kita. Coba lihat ayat 2, dikatakan begini: karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan berjanji kepada setiap kita, dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun level kita. Tuhan berjanji di kitab ini khususnya, bahwa bagi orang-orang, bagi anak-anak Tuhan yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang mengasihi firman Tuhan, yang mengizinkan firman Tuhan berdiam memenuhi hati dan pikirannya, yang mencintai firman Tuhan, Tuhan berjanji panjang umur dan lanjut usia akan Tuhan karuniakan. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak kita yang mau menerima, menikmati panjang umur dan lanjut usia di muka bumi yang kita tempati ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Lihat kanan kirinya, boleh saudara kasih tahu, saya mau panjang umur dan lanjut usia sesuai janji Tuhan. Amin, saudara. Apalagi saya mau sekali panjang umur. Tapi Tuhan mengajar kita, mengarahkan, mengingatkan kita hari ini. Jangan melupakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Artinya biarlah kita terus berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Izinkan firman Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, lewat mendengarkan khotbah-khotbah. Izinkan firman Tuhan itu memenuhi hati kita. Izinkan firman Tuhan menguasai, berdiam di dalam hati dan pikiran kita, saudaraku. Karena ada janji berkat di sana, yaitu panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Ada damai sejahtera. Ada orang panjang umur tetapi gak sejahtera hidupnya. Hidup dengan penderitaan, hidup dengan masalah persoalan dan sakit penyakit dan seterusnya. Tapi yang Tuhan janjikan bagi kita, bagi setiap orang yang tidak meninggalkan Tuhan, yang tidak jauh dari firman Tuhan, yang memelihara jalan-jalan Tuhan, yang hidup seturut ajaran firman Tuhan, yang mengasihi firman Allah, Tuhan berjanji Tuhan karuniakan umur panjang dan lanjut usia serta damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupannya. Amin. Kenapa saudara begini? Tuhan sangat merindukan, Tuhan sangat menginginkan supaya kita sebagai anak-anaknya itu semuanya memiliki yang namanya panjang umur di muka bumi. Amin. Mana sebenarnya yang lebih menginginkan? Kita lebih menginginkan panjang umur, lanjut usia dan sejahtera atas hidup kita, atau Tuhan? Saya mau beritahu, firman ini memberitahu kita bahwa Tuhan jauh lebih mementingkan, jauh lebih merindukan, menginginkan supaya saya dan saudara semuanya memiliki umur yang panjang, lanjut usia, bahkan damai sejahtera, sukacita menjadi milik kita selama kita ada di muka bumi ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan, saudara. Oleh karena itu tadi saya kasih tema berani berkorban. Kenapa? Untuk kita terus ada di dalam jalur Tuhan, untuk kita terus dipenuhi oleh firman Tuhan, untuk kita terus berjalan seturut kehendak Tuhan, seturut firman Tuhan, itu kita perlu berkorban. Berkorban untuk mendengarkan firman Tuhan seperti ini sehingga hati pikiran kita dipenuhi firman. Kita harus berkorban waktu, untuk kita memberikan waktu membaca, merenungkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan memenuhi hati kita. Itu juga berkorban, saudara. Kita juga harus berkorban datang beribadah sehingga firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita lewat khotbah dan lewat pujian penyembahan, saudara. Entahkah lewat doa syafaat. Karena itu adalah semuanya cara-cara bagaimana supaya hidup kita dipenuhi firman Tuhan. Oleh karena itu, arti berani berkorban ini miliki hati yang mau berkorban, supaya hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga hasilnya kita menerima umur panjang, lanjut usia, dan damai sejahtera, sukacita menjadi milik kehidupan kita setiap pribadi. Amin. Puji Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, saya mau berkorban supaya saya menerima apa yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan, umur panjang, lanjut usia, damai sejahtera, sukacita bagi mereka yang tidak meninggalkan Tuhan, bagi mereka yang tidak jauh dari Tuhan, bagi mereka yang berpegang teguh kepada firman Allah yang tertulis. Amin. Yang kedua, saudaraku, dikatakan begini. Ayat 3.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya begini saudara, jangan biarkan cinta kasih kita pudar kepada Tuhan. Jangan sempat kita tawar hati kepada Tuhan saudara. Izinkan kasih Allah yang sudah kita terima lewat keyakinan kita kepada Yesus. Izinkan kasih Kristus itu terus melimpahi memenuhi hati kita. Karena waktu kita percaya Yesus, terima Yesus, kasih Allah itu sudah masuk ke dalam hati kita. Tuhan bilang janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Jangan pernah lepas dari kasih dan kesetiaan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Artinya penuh kasih Kristus. Biarlah kasih Allah terus mengalir memenuhi hati kita sehingga itu terpancar keluar. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka melihat kasih Yesus. Setiap orang yang berbicara dengan kita, mereka mengalami kasih Yesus lewat perkataan, sikap, tingkah laku kita saudara. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Begini saya mau beritahu begini. Ini semua butuh pengorbanan. Ya saudara. Biarlah semakin hari kita semakin mencintai mengasihi Tuhan. Biarlah semakin hari cinta kasih kita kepada Yesus, kepada Tuhan dan pekerjaannya, semakin hari cinta kasih kita itu semakin besar, semakin dalam. Biarlah kiranya kesetiaan kita semakin hari semakin nyata kepada Tuhan saudara. Biarlah kalau orang melihat kita, mereka bisa melihat bahwa kita ini anak Tuhan yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh kepedulian, penuh belas kasihan. Biarlah kiranya kalau orang melihat kita, mereka melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia mengiring dan melayani Tuhan. Kenapa saudara? Dan Tuhan berkata kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Artinya begini, biarlah perhiasan kita sebagai anak Tuhan itu adalah kasih kesetiaan. Biarlah itu menjadi perhiasan dan gaya hidup kita. Cinta kasih. Biarlah cinta kasih Kristus itu melingkupi, mewarnai kehidupan kita, mewarnai pekerjaan kita, mewarnai gaya hidup kita. Kenapa saudara? Tuhan bilang kalungkan, artinya itu tunjukkan. Biarlah itu cinta kasih dan kesetiaan menjadi perhiasan saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Dan dia bilang ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, tidak gampang, tidak mudah mencari orang-orang yang hidupnya tetap dalam kasih Allah. Sulit. Tetapi biarlah orang-orang menemukan saya dan saudara. Nah, biarlah setiap kita mampu memancarkan cinta kasih Kristus dimanapun kita berada. Waktu kita dipenuhi oleh kasih Allah, waktu kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan saudara. Saudara, kenapa kita harus, Tuhan bilang, kenapa Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, janganlah kasih dan kesetiaan itu meninggalkan engkau. Karena semakin kita mengasihi Tuhan, semakin dalam cinta kasih kita kepada Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, maka kasih Allah itu akan semakin melimpah hidup kita. Semakin kita setia mengiring melayani Tuhan, maka kita akan semakin dilimpahi oleh kesetiaan Allah. Artinya kita akan dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, walau situasi, kondisi hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Waktu kita semakin mencintai mengasihi Tuhan, bukan berarti supaya Tuhan semakin mencintai kita. Tuhan saudara, kita mengasihi atau tidak mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia kasihnya kekal dan tidak pernah berubah. Namun ada perbedaannya. Waktu kita semakin mencintai mengasihi Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, maka kasih Allah yang agung dan mulia itu, yang dahsyat itu, akan semakin melimpah hidup kita. Sehingga kita akan mampu mempraktekkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan, jiwa akan datang kepada Tuhan, banyak orang akan terberkati. Nah, semakin kita setia kepada Tuhan, bukan berarti supaya Tuhan semakin setia. Kita setia atau tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Karena itu adalah karakternya. Namun semakin kita setia kepada Tuhan, yang terjadi adalah apa? Waktu kita semakin setia kepada Tuhan, waktu kita semakin setia mengiring melayani Tuhan, maka kesetiaan Tuhan yang abadi, kesetiaan Tuhan yang dahsyat itu, yang hebat itu saudara, akan memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita mampu tetap setia melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara,
Hasilnya kita akan terus mengalami menerima kelimpahan kasih, kepedulian Allah. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengalami kelimpahan kasih dan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jangan pernah meragukan Tuhan. Tetaplah percaya. Saudara, ada ciri-ciri orang-orang yang setia. Ciri-ciri orang yang setia atau orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia tidak akan terpengaruh dengan situasi keadaan yang ada di sekelilingnya. Pengaruh situasi keadaan sekelilingnya tidak membuat dia berhenti mencintai mengasihi Tuhan. Keadaan-keadaan di sekelilingnya tidak akan membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat apakah kita orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, apakah kita orang yang setia kepada Tuhan, lihat di dalam pengiringan kepada Tuhan, keadaan situasi yang kita alami, apakah itu mempengaruhi kita? Apakah keadaan pergumulan persoalan hidup atau situasi kondisi yang ada dalam kehidupan kita membuat kita berhenti melangkah berjalan bersama Tuhan? Apakah itu membuat kita mundur, bahkan membuat cinta kasih kita itu tawar? Tidak, saudara. Amin. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap makin hari makin mencintai Tuhan. Kenapa? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Tadi saya sudah kasih tahu, semakin kita mencintai mengasihi Tuhan, yang kita terima adalah kita akan semakin mengalami kasih Allah. Kita akan semakin dilimpahi oleh cinta kasih Kristus, sehingga hidup kita ada dalam kehidupan yang berkemenangan dalam menjalani hari kita. Semakin kita setia, maka kesetiaan Allah yang dahsyat itu akan semakin memenuhi kita, sehingga kita mampu tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, walau situasi tidak seperti yang kita inginkan. Ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata percaya ini, saudara, begini: tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan pernah menyimpang. Jangan pernah terpengaruh dengan pikiran, keyakinan-keyakinan yang lain. Jangan mau digeser. Artinya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan ragu-ragu mengiring Tuhan. Pandang kepada Tuhan, pegang janji Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya andalkan Tuhan. Teruslah berharap, bersandar, berseru kepada Tuhan. Satu tanda bahwa kita ini mengandalkan Tuhan, satu tanda bahwa kita ini berharap kepada Tuhan, kita tidak pernah berhenti berseru kepada Allah. Kita tidak pernah berhenti merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita tidak akan berhenti melakukan perintah-perintah Allah, terlebih dalam ibadah-ibadah kita. Itu adalah satu tanda, satu ciri bahwa kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita berhenti menyembah Tuhan, kita berhenti merenungkan firman-Nya, kita berhenti mendengarkan khotbah-khotbah, kita berhenti memuji menyembahnya, itu adalah ciri-ciri bahwa kita sudah tidak lagi percaya, bahwa kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, bahwa kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, saudara. Dan itu ada dalam bahaya, ya. Itu bahaya sekali, saudaraku, ya. Saya teringat satu ayat. Kita kembali sebentar kepada ayat yang pertama tadi. Coba perhatikan bahayanya. Ada satu ayat yang membahayakan bagi kita. Dikatakan tadi, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku atau firman Tuhan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Coba kita buka Amsal pasal yang ke-19. Bahayanya kalau kita melupakan ajaran Tuhan, jauh dari firman Allah. Mari kita melihat Amsal pasal yang ke-19 ayat 16. Saya akan bacakan, saudara boleh Alkitab saudara. Dikatakan begini: siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Perintah firman. Jadi kalau kita berpegang, percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, maka kita sedang memelihara nyawa kita. Nah, siapa yang berpegang kepada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Menghina firman itu artinya tidak percaya firman Tuhan. Apapun kata firman Tuhan kita tidak percaya. Buktinya kita tidak percaya, kita tidak mau dengar-dengaran dengan firman. Kita tidak mau tahu dengan firman Allah, dengan perintah-perintah Allah.
kita mengabaikannya, dan kita tidak mengerjakan, tidak melakukannya, kita cuek, tidak peduli dengan arahan firman Tuhan, itu sama dengan kita menghina. Dan firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Bilang sama kanan kirinya, saya tidak menghina firman, tapi saya mencintai firman Tuhan. Amin. Siapa berpegang kepada perintah atau firman memelihara nyawanya? Saudara mau nyawa saudara terpelihara? Amin. Mari berpegang terus kepada firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Mari percaya terus kepada firman Allah yang hidup, yang tertulis di Alkitab kita. Mari belajar dan berusaha terus mengerjakan, melakukan, berusaha mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Alkitab berjanji, panjang umur, lanjut usia, nyawa kita dipelihara oleh Allah, dan ada sejahtera sukacita yang akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-7 tadi. Dikatakan, akuilah dia dalam segala, ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia, artinya taati. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terus kita berusaha dan belajar, saudara. Mari kita terus berusaha dan belajar untuk mengerjakan, melakukan firman Tuhan dari hari ke hari. Dengan demikian kita mengatakan bahwa kita sedang mengakui Tuhan. Kita sedang mengakui kebesaran, kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Apa yang akan terjadi, saudara? Janji Tuhan begini. Tuhan berjanji kalau kita mengakui kedahsyatan, kemahakuasaan, kedaulatan Tuhan lewat berpegang kepada firman-Nya, saudara, percaya kepada firman-Nya. Alkitab mencatat begini, maka ia, yaitu Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Artinya waktu kita terus percaya, berharap, berserah, melakukan, mengerjakan perintah-perintah Tuhan, saudara, maka Alkitab mencatat ia akan meluruskan jalanmu. Artinya maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Tuhan akan membimbing dan membawa kita kepada segala kebenarannya. Seperti Mazmur berkata, maka Tuhan akan menuntun, membimbing kita ke padang rumput yang hijau. Artinya kita akan dipelihara oleh Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan akan membawa kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita. Artinya dimanapun kita berada ada pembelaan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ada yang harus kita korbankan. Sama dengan orang yang bekerja, saudara. Kalau seseorang itu mau mendapat hasil, dia harus ada sesuatu yang dia kerjakan. Ada istilah kita yang selama ini begini, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau orang berkorban, orang berusaha, pasti ada hasil. Tahukah saudara bahwa setiap pengorbanan mendatangkan berkat? Setiap pengorbanan mendatangkan hasil. Oleh karena itu, sesuai tema kita hari ini, berani berkorban. Artinya miliki hati yang rela berkorban untuk kebutuhan, keperluan kehidupan kita di muka bumi ini, baik secara rohani maupun secara jasmani. Sama kalau saudara butuh uang, saudara harus kerja. Ya. Kalau saudara mau langsing, saudara harus diet. Kalau saudara mau sehat, saudara harus jaga makan. Nah, itu butuh pengorbanan. Amin, saudara. Ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah yang jahat. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan menganggap diri, jangan sombong. Jangan sok tahu, jangan merasa kita ini hebat, jangan. Saya percaya jemaat Bandar Sarwi Mentari Kuala Lumpur Malaysia semuanya luar biasa, rendah hati, penuh kasih. Amin. Tapi Tuhan mengingatkan kita lalu kita masalah ini, jangan kau menganggap dirimu bijak. Jangan kita anggap enteng dengan tuntunan Tuhan, jangan kita anggap remeh dengan arahan-arahan Tuhan. Jangan anggap sepele dengan perintah-perintah Allah atas hidup kita. Jangan kita sombong sehingga kita tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau dengar-dengaran dengan firman Allah. Jangan kita angkuh, egois sehingga kita tidak peduli dengan arahan-arahan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita tidak peduli dengan ibadah-ibadah kita. Kita tidak peduli lagi dengan pertumbuhan iman kita. Bahkan kita tidak mau tahu lagi iman kita bertumbuh atau tidak. Jangan, saudara, stop. Mari tetap merendahkan hati. Mari tetap merasa butuh, perlu Tuhan lebih dari segala-galanya. Sehingga kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Kita terus mau bergandengan tangan berjalan bersama Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Amin. Kenapa? Karena itu yang akan menyembuhkan tubuh. Artinya kenapa?
bahwa setiap kali kita berseru kepada Tuhan, setiap kali kita tertanam dalam firman Tuhan, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ada aja kekuatan yang kita dapatkan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita disegarkan, saudara. Waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita dikuatkan, hati kita diterangi, pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan, sesuai puji-pujian kita berkata. Amin. Itu maksudnya menyembuhkan. Waktu kita membaca, merenungkan, bahkan memperkatakan firman Tuhan, maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat terbelenggu dibebaskan, bahkan yang miskin akan diperkaya. Demikian kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-9, saudara. Saya akan baca buat kita. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ada banyak cara, saudaraku, untuk memuliakan Tuhan. Ya, ini kalimat yang paling sering kita dengar. Ada banyak cara untuk memuliakan Tuhan, tapi semua cara-cara itu perlu kita kerjakan. Tidak ada satupun cara itu yang tidak penting, saudara. Nah, waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu juga salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Dan tidak cukup cuma memuji menyembah Tuhan. Ya. Waktu kita berdoa atau berdoa syafaat, itu kita juga sedang memuliakan Tuhan. Kalau doa kita itu bukan doa minta-minta. Waktu kita beribadah, kita juga sedang memuliakan Tuhan. Salah satu, saudara. Waktu kita melayani, memberitakan Injil, kunjungan, itu juga kita sedang memuliakan Tuhan. Tetapi yang jelas-jelas tertulis di sini, kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 berkata begini, saudara. Kenapa? Karena mungkin banyak orang tertinggal dalam hal ini. Mungkin banyak orang ya sudah memuliakan Tuhan dengan beribadah, sudah banyak orang memuliakan Tuhan dengan menyembah Tuhan, membaca firman, merenungkan firman, berdoa dan sebagainya. Tetapi yang satu ini sering sekali orang ketinggalan. Sehingga Tuhan ingatkan nih. Kenapa Tuhan ingatkan? Karena ini penting. Kenapa Tuhan beritahu? Karena ini penting. Saya percaya tidak ada ayat firman Tuhan yang tertulis ini yang tidak penting sehingga Tuhan tulis. Muliakan Tuhan atau sukakan Tuhan, senangkanlah Tuhan dengan hartamu, saudara. Bilang sama kanan kiri dengan tersenyum, mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita, kawan. Amin. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu, tetapi Tuhan minta kita supaya jangan ketinggalan, supaya kita juga memuliakan Tuhan dengan harta kita. Artinya dengan segala sesuatu. Kita harus memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Roh, jiwa, tubuh kita termasuk dengan harta. Kalau Tuhan bilang harta, saudara, itu bicara soal uang, saudara. Itu bicara soal yang ada nilainya. Oh, kalau tanah bagaimana, Bu? Tanah ada nilainya. Kalau emas bagaimana, Bu? Emas ada nilainya. Apalagi dan sebagainya ada nilainya. Artinya kalau dijual ada nilainya. Dan Tuhan minta, ajak kita supaya setiap kita yang mengaku anak-anak Tuhan, yang mengaku bahwa sudah menerima keselamatan, penebusan Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib, anak-anak Tuhan, Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan harta. Sukakan Tuhan dengan harta. Rupanya Tuhan bisa kita sukakan dengan harta kita. Saudara, tahukah saudara bahwa salah satu bukti cinta adalah pengorbanan? Yesus mengasihi mencintai kita dengan mengorbankan seluruh hidupnya di atas kayu salib. Itu buktinya dia mencintai kita. Nah, sekarang Tuhan bilang begini, muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan bukan hanya dengan harta, saudara. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita yang sudah ada, yang ada. Bahkan juga dengan hasil pertama dari penghasilan kita. Hasil pertama dari penghasilan kita, saudara. Seberapa banyak kita yang mau menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau membuat Tuhan berkenan dengan hidup kita, membuat Tuhan terpesona dengan kita, anak-anaknya. Boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan berfirman kepada kita hari ini, mari kita terus belajar dan berusaha sebisa mungkin, saudara, untuk kita menggenapi firman Tuhan ini, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kami firman Allah. Muliakan Tuhan dengan hartamu, artinya belajar berbagi dengan Tuhan, saudara. Kalau muliakan Tuhan dengan hartamu, katanya saudara, kalau ada harta kita apapun itu, mari belajar berbagi dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mencatat, saudara, mari kita melihat di Alkitab, dia bilang ini, Roma. Kitab Roma pasal yang ke-11.
Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-36. Saya ingin baca buat kita Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 dikatakan begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. D-nya itu huruf besar Tuhan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rupanya segala sesuatu itu dari Tuhan. Mau harta benda, mau hidup kita, segala keberadaan kita itu dari Tuhan. Berasal dari Tuhan dan dikatakan oleh Dia, maka ada semuanya. Dan Tuhan bilang hanya untuk Dia. Artinya harus segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Harus menyukakan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Arti belajar, mari belajar berbagi. Jangan terima simpan. Tuhan berkata muliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara mau menyukakan hati Tuhan? Saudara, apa yang akan terjadi kalau kita menyenangkan menyukakan hati Tuhan saudara? Tahukah saudara kalau seorang anak bisa menyukakan hati bapaknya, menyenangkan hati bapaknya, maka bapaknya tidak akan hitung-hitungan dengan dia. Bapaknya akan peduli penuh sama dia. Saudara, ya. Mari belajar sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda hormat kita kepada Allah, bahwa Dialah yang menciptakan kita, mengizinkan kita ada, bahkan masih memberikan kita kesempatan ada di muka bumi ini. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan berkata mari muliakan dengan hartamu. Kalau sudah ada harta kita, mari berbagi dengan Tuhan. Tuhan memang tidak bisa dikasih uang, tapi Tuhan, pekerjaan Tuhan butuh biaya saudara. Mari berbagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan selalu berjanji bukan menyogok. Waktu kita berbagi untuk pekerjaan Tuhan lewat harta kita, keuangan kita, bukan supaya kita diberkati saudara. Itu adalah membuktikan sebagai pengakuan kita bahwa semua yang ada padaku ini berasal dari Tuhan, milik Tuhan, dan Tuhan berkuasa atasnya. Dia punya kuasa atas segala sesuatu yang kita punya, termasuk hidup kita. Dan dikatakan di sana dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, ini bisa buah sulung, ini bisa persepuluhan, 10% dari penghasilan kita saudara. Entahkah per bulan, entahkah per minggu. Tuhan berkata muliakan Tuhan, sukakanlah hati Tuhan. Saya sudah lama tidak berbicara soal persepuluhan, tapi hari ini Tuhan izinkan saya berbicara. Bukan supaya apa, tapi mengingatkan kita kembali. Mari anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GBI Bandar Sandri Mentari Kuala Lumpur Malaysia, walaupun lewat video, lewat YouTube seperti ini, mari miliki hati yang mau berkorban. Sebenarnya kalau persepuluhan itu bukan berkorban, karena itu milik Tuhan. Persepuluhan itu 10% dari hasil pekerjaan kita. Kita sedang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sudah banyak kali kita belajar, nanti kita akan belajar terus saudara. Saudara boleh lihat di Maleaki, saudara boleh lihat di kitab Imamat, di Keluaran, saudara di Ulangan, di Perjanjian Baru ada tentang persepuluhan saudara. Mari muliakan Tuhan dengan harta kita. Jangan pelit-pelit, jangan tahan-tahan, karena waktu kita tahan maka Tuhan juga akan tahan, kata firman Tuhan. Ingat, saya beritahu ini bukan supaya kita diberkati ya, karena saya beritahu berbagi harta kita. Jangan kita makan sendiri, simpan sendiri, karena ini perintah Tuhan. Bukan supaya kita diberkati. Kita lakukan ini semuanya sebagai tanda pengakuan kita bahwa semua berasal dari Tuhan dan Tuhan berkuasa atasnya. Sebagai tanda ucapan syukur bahwa Tuhan berikan kita kesempatan untuk dipercayakan, untuk menikmatinya. Dan mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat tunduk kepada Bapa kita, yang mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Terlebih lagi persepuluhan kita. Jangan lupa saudara, ada banyak janji Tuhan. Ayat yang 10 dia bilang apa? Apa janji Tuhan? Bagi orang-orang yang mau memuliakan Tuhan dengan hartanya, bagi orang-orang yang mau menyerahkan persepuluhannya atau buah sulungnya saudara kepada Tuhan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai berlimpah-limpah, dan bejana-bejanamu akan meluap dengan air. Artinya Tuhan berjanji akan memelihara hidup kita sehingga kita tidak kekurangan dan minta-minta. Bahkan Tuhan berjanji maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Apakah saudara percaya kepada firman Tuhan? Kalau saudara percaya, mari kita praktikkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan biarlah lihat kebenaran firman Tuhan ini ada perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu perkara yang penting. Waktu kita mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bukan saja secara jasmani kita diberkati. Sebelum jasmani kita diberkati, maka kerohanian kita akan dibangkitkan dan dibangunkan oleh Allah.
Amin. Itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, dan saya tutup dengan ayat 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berarti ada banyak orang yang bosan. Bahkan ada juga anak-anak Tuhan yang menolak didikan Tuhan ini. Tapi saya percaya saya dan saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini boleh katakan sama kanan kirinya, saya tidak menolak firman Tuhan, tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dan tentunya selamat menikmati menerima janji-janji Allah sesuai janji firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Berani berkata sama kanan kirinya, saya berani berkorban. Saya mau memiliki hati yang mau berkorban untuk menyukakan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari tutup Alkitab saudara. Untuk menyambut firman Tuhan ini, kita mau angkat satu pujian, sekalian kita akan melakukan perjamuan kudus. Hari ini kita akan perjamuan kudus saudaraku. Tutup Alkitab saudara. Mari siapkan hati saudara. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan untuk membagikan roti dan anggur. Biarlah lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita mengenang kembali betapa besar cinta kasih Tuhan. Mari kita mengenang kembali pengorbanannya yang besar, yang tidak bisa dibalas oleh siapapun. Dan apa yang harus kita bisa buat untuk menyenangkan hati Tuhan lewat semua pengorbanannya, yaitu mari kita terus belajar mentaati, melakukan firman-Nya. Kerjakan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita seperti firman-Nya. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudaraku, tundukkan hati saudara. Sebelum kita ambil roti dan anggur, saya mau saudara renungkan firman Tuhan. Ingat kembali pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu yang begitu dahsyat untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita dari maut, membawa kita dari kematian, dari maut kepada kehidupan yang ajaib bersama dengan Yesus. Sambil saudara mempersiapkan roti dan anggur di tangan saudara, dan sebelum kita makan roti dan minum anggur, sambil saudara tundukkan hati saudara di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tilik hati saudara. Minta Tuhan selidiki hati kita. Kalau Roh Kudus, Yesus ingatkan ada dosa, ada pelanggaran, ada ketidaksetiaan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan saudara, minta belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini benar-benar mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, kelepasan bagi setiap kita saudaraku. Dia ada di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Haleluya. Selidiki hati kami Bapa. Pilih kami Allah Roh Kudus, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa di sorga atas segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami, ketidaksetiaan, ketidaktaatan kami melakukan firman-Mu, bahkan kelalaian kami melakukan perintah-perintah-Mu. Terlebih lagi lah Tuhan Yesus, mungkin kami sudah lama tidak mengembalikan persepuluhan kami, bahkan mungkin kami belum pernah, bahkan kami mungkin pelit dan tidak mau berbagi untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, bukankah Engkau berkata, Kau Bapa yang baik, kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama, bukan secara kebetulan Tuhan. Turun anugerah belas kasihan-Mu sesuai janji firman-Mu. Jikalau kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau Allah yang menghapus semua kejahatan kami. Dan kami mau berkomitmen untuk mengerjakan dan terus belajar melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga hidup kami menyukakan hati Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, meninggikan nama Yesus, tidak menjadi batu sandungan dan tidak memilukan hati Tuhan, tidak melukai hati Tuhan kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sambil kita mengangkat roti, sambil roti dibagikan, mari kita angkat pujian ini. Sambil roti dan anggur dibagikan, kita angkat pujian, kita katakan, hanya Kau Tuhan. Dengan iman katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Pastikan semua saudara sudah menerima roti dan anggur di tangan saudara. Kalau ada yang belum dapat, saudara boleh panggil pelayan perjamuan kudus. Kita akan makan semeja sehidangan dengan Yesus di dalam perjamuan kudus Tuhan. Yang kita terima, yang kita percaya mendatangkan keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat. Haleluya. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita angkat roti yang ada di tangan kita melebihi di atas kepala kita. Sebelum kita makan roti yang kita terima sebagai tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus yang ajaib dan mulia. Di tangan kami ada roti saat ini terangkat ke surga, yang kami terima dan kami percaya sebagai tubuhmu yang sudah dihancurkan, dipecah-pecahkan di atas kayu salib di tahun yang lalu, untuk menebus kami dari dosa kami, untuk menyelamatkan jiwa kami. Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib menggantikan kami, di mana kami yang seharusnya mati binasa tergantung antara langit dan bumi, Engkau ambil alih supaya kami yang seharusnya mati binasa terkutuk menerima kelepasan, kemerdekaan, kehidupan yang kekal di dalam Engkau lewat pengorbanan penebusanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia. Tidak ada Allah seperti Engkau. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa Putramu yang tunggal. Kuduskan, berkati roti ini ya Tuhan, sehingga setiap kami yang memakannya dengan iman percaya kami hari ini Tuhan, yang lemah akan dikuatkan hari ini, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang terikat terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus, yang berdosa diampuni, yang jatuh kau angkat, yang jauh kau bawa kembali Tuhan, yang najis kau sucikan. Di dalam nama Yesus, makan yang miskin kau perkaya. Kuduskan, berkati waktu kami menerimanya, memakannya dengan percaya kami, maka semua kekuatan kesehatan yang ada dalam tubuh Yesus Kristus selama dia di bumi ada dalam tubuh kami yang menerima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan sama-sama. Mari saudara angkat anggur yang ada di tangan saudara melebihi kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus yang mulia, yang ajaib. Di tangan kami ada anggur Tuhan, yang kami percaya, kami terima sebagai darahmu Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib dari hutan yang lalu, untuk menebus dosa kami, untuk membebaskan kami, memerdekakan kami Tuhan Yesus.
Kuduskan berkati anggur ini Tuhan. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, bahkan di hadapan para malaikat-Mu, bahkan di hadapan para musuh-musuh-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Sesuai janji firman-Mu akan terjadi kepada kami. Kuduskan berkati anggur ini, sehingga setiap kami yang meminumnya di dalam nama-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit hari ini pulang dengan kesehatan, kesembuhan yang ekstra dalam nama Yesus. Kami yang terikat terbelenggu menerima kelepasan, kemerdekaan, kebebasan dalam nama Yesus. Kami yang miskin menerima kekayaan dari Tuhan. Kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kami yang buta melihat. Kami yang lumpuh rohani berjalan dan bangkit Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus kami mengingat, mengenang Tuhan pengorbanan-Mu yang dahsyat. Oh, pengampunan-Mu yang hebat luar biasa. Kami bersyukur, memuji, menyembah-Mu. Tidak ada Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mati supaya kami hidup di dalam Engkau. Kami terima keselamatan, pengampunan-Mu yang sempurna, kemerdekaan, kelepasan Tuhan. Kami terima Tuhan kekudusan lewat kuasa darah-Mu. Kami disucikan, kami disembuhkan, kami diperkaya, dibebaskan, dilingkupi, diproteksi oleh kuasa darah Yesus. Kami terima ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Semua kita yang percaya, kita siap menerima kelepasan, kemerdekaan lewat perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, mari kita minum sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat hati, suaramu, tanganmu. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, buat penebusan-Mu, buat keselamatan jiwa kami. Terima kasih buat kematian-Mu memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, kami sudah sembuh, sudah sehat, sudah bebas, merdeka di dalam Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu, keselamatan jiwa kami. Terima kasih buat kelepasan kami dari segala kutuk nenek moyang, kutuk setan, iblis, kutuk dosa Tuhan. Kami merdeka di dalam Yesus. Kami memuji, menyembah-Mu. Kami percaya, berserah, bergantung totalnya kepadamu. Yesus, anak Daud orang Nazaret. Engkaulah penebus dosa kami, penjaga jiwa kami, juru selamat hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan dan kami Tuhan. Engkau perisai Allah perlindungan, bahkan Engkau tabib kami hari ajaib. Engkau dokter kami, Engkau penyembuh kami, Engkau keselamatan jiwa kami, Engkau sumber kehidupan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima janji firman-Mu karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, pengampunan-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami kuat, kami sehat Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami memuji menyembah-Mu. Hamba-Mu terbatas, Roh-Mu tidak terbatas. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya di GBI Bandar Sanwe Bentarik Lumpur Malaysia. Lewat kebenaran firman-Mu hidup mereka berkemenangan dari hari ke hari, tahun ke tahun, bulan ke bulan. Lewat perjamuan kudus mereka disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan, bahkan diselamatkan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, rumah tangga, keluarga, masa depan, masa muda mereka. Berkati kesehatan, meja makan, keuangan jemaat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hamba serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Lebih daripada yang hamba minta, doakan Kau kerjakan atas kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Semua kita yang diberkati, yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan,
Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di lain di waktu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.